Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan semua nikmatnya kepada kita semua sebagai hamba Allah, yang berupa nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat keluarga yang tambah sehat, tambah panjang umur, keluarga yang tambah barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terujungkan, mudah-mudahan tetap teragungkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harap-harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Di sini kita ngaji bareng, muhasabah bareng, menebar kebaikan kepada semua umat manusia. Kemarin kita telah membahas tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua di dalam surat An-Nisa ayat 36. Dan sekarang Rasulullah telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Al-jiranu salasatun fajarul lahu salasatun hukukin haqqul jiwari wa haqqul qarabati wa haqqul islami wa jaru lahu haqqani haqqul jiwari wa haqqul islami wa jaru lahu haqqu wahidun wa huwa musyrikun min ahlil kitab. Yang artinya tetangga itu bentuknya ada 3 macam. 1, tetangga yang mempunyai hak 3, hak sebagai tetangga, hak sebagai kerabat, hak sebagai sesama Islam. Tetangga yang mempunyai hak sebagai tetangga dan hak sebagai sesama Islam. Dan 3, tetangga yang 1 hak, yaitu musyrik ahli kitab. Diriwayatkan dari Amr bin Rabi'ah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya salatan salat alaihi malaikatu kama shalla alayya falyuqlil min dzalika 'abdu awil yuksir." Yang artinya, barang siapa membaca selawat atasku, maka malaikat akan membaca selawat berdoa untuknya sebagaimana yang baca selawat atasku, entah itu banyak atau sedikit. Diriwayatkan dari Mbah Amir bin Rabi'ah pernah mendengar Rasulullah, jika ada seseorang manusia, hamba Allah, yang membaca sholawat untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka malaikat akan membaca sholawat berdoa untuknya, untuk orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Jadi hakikatnya ketika kita membaca sholawat atas Kanjeng Nabi Muhammad, sesungguhnya sholawat tersebut itu akan kembali pada hamba Allah, pada diri kita sebagai manusia. Entah bacaan sholawatnya itu banyak atau sedikit, itu akan kembali pada hamba Allah yang telah manusia, yang telah membacakan sholawat untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara
ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharuma wa qul lahuma qawlan karima wafid lahuma janahat dulli min rahmati wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Isra ayat 23-24 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Dan sebaik-baiknya jika salah seorang dari mereka atau kedua-duanya sampai bermelanjut dalam pemeliharaanmu. Dan janganlah sekali-kali mengatakan kepada kedua orang tua dengan perkataan nggak mau, moh, dan sebagainya. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua, kedua orang tua tersebut, dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu kecil. Al-Isra 23-24. Artinya apa? Kita di sini di dalam surat Al-Isra di sini kita disuruh oleh Allah bahwa kita disuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita disuruh hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua kita masing-masing. Dengan cara apapun, dengan proses apapun, dengan sistem apapun, tetaplah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika kedua orang tua kamu telah berumur senja, berumur lanjut usia, maka peliharalah dengan baik. Maka peliharalah dengan sebaik mungkin. Ibaklah, tawaduklah, takdimlah, layanilah, ngabdilah kepada kedua orang tamu dikala umur senja atau sudah lanjut usia. Maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan perkataan yang nggak mau. Nah, ambilkan sapu itu. Nggak mau, saya ada kepentingan. Itu tidak boleh. Nah, cucikan bajuku. Nggak mau. Karena sudah berbau. Dan sebagainya. Kalimat nggak mau dan sebagainya itu adalah satu hal di mana kita tidak memuliakan kedua orang tua kita. Dan janganlah kamu membentak mereka. Karena apa? Kita tidak boleh membentak orang tua. Karena orang tua itu waktu kecil mengasihi kita, menyayangi kita, malam kita. Waktu masih kecil di kandungan didoakan. Kalau orang Jawa ada diselamati, ada 3 bulan, 7 bulan, 9 bulan, dan sebagainya. Setelah lahir, didoakan oleh orang tua. Hajatan, selamatan, tasakuran atas kelahiran anak-anaknya. Ketika beranjak dewasa umur 1 tahun, 2 tahun, ada nyamuk malam itu jam 12 malam, ngantuk-ngantuknya orang tua bangun melihat anaknya. Ada nyamuk, dihilangkan nyamuk tersebut karena apa? Kasih sayangnya orang tua, kedua orang tua kepada anak-anaknya. Dijaga anak itu dengan penuh kasih sayang. Anak sakit orang tua bingung. Anak sakit orang tua kesana kemari cari uang untuk membeli obat. Jam 1 bangun mendoakan anak-anaknya. Betapa ikhlasnya orang tua mendidik, menyayangi, memberi perhatian kepada anak-anaknya. Sangat tidak pantas seorang anak itu membentak orang tuanya. Sangat tidak pantas. Berdosa sekali. Dan janganlah kamu membentak mereka, kedua orang tersebut. Dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia.
perkataan yang bagus, ucapan yang bagus. Kalau orang Jawa basa yang bagus inggih. Inggih Ibu. Inggih Ibu. Inggih Ibu dan sebagainya. Selalu rendahkanlah hati kita kepada di depan kedua orang tua kita. Dan seraya kita penuh kasih dan ucapkanlah ketika bangun malam, wahai Tuhanku. Ketika sholat malam, ketika sholat fardu kita, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka, kasihanilah kedua orang tua saya, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu kecil dulu. Kenapa di dalam Islam dikatakan, kenapa di dalam kitab dikatakan ridhallahi fi ridha walidain wa suktullahi fi sukti walidain? Karena saking jeripayanya orang tua itu melahirkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, mendoakan anak-anaknya, nggak punya uang sana kemari cari hutang untuk anak-anaknya. Ketika sudah tua renta lanjut usia, harta benda sudah dikumpulkan oleh ibu ayahnya, kedua orang tuanya, lalu diberikan anak-anaknya. Itu adalah bentuk kasih sayang supaya anak-anaknya itu lebih berbakti kepada orang tua, supaya anak-anaknya itu malah mau mendoakan orang tua, supaya anak-anaknya itu menggunakan harta benda yang diberikan orang tua untuk tasarruf, ditasarkan ke lillahi ta'ala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, U'budu Rahmanun, sembahlah Allah yang Maha Pengasih. Sembahlah Allah yang Maha Pengasih. Allah akan mengasihi anak-anak dari orang tua yang berbakti kepada orang tua. Anak-anak senantiasa tulus, ikhlas memelihara orang tua dikala orang tua itu sudah senja, dikala orang tua itu sudah lanjut usia. Dan doa-doanya orang tua itu pasti terkabulkan kepada anak-anaknya. Jadi monggo kita sebagai anak-anak dari orang-orang tua kita senantiasa berbakti kepada orang tua. Pelihara orang tua dengan baik. Tutur kata yang sopan, penuh kasih sayang, rendah hati, rendah diri kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya kepada kita dalam memelihara, dalam merawat, dalam mengabdi kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kedua orang tua kita tansah diberi kesehatan, sehat yang panjang umur, umur yang barokah, harta benda yang barokah, senantiasa orang tua kita sudah meninggal dunia selalu diampuni dosanya oleh Allah dan selalu berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.